عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن بيض قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى ما مضى له شرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا مطهر الأرض من الرجس ومن درني من عبد وسن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منكد الإنسان من سقر خير البليات من عرب ومن أعجم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia
dalam rangka mengembalikan majlis salim setelah ditawakufkan sementara sehubungan datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita akan membuka apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Mu'awanah halaman 115. Qala al-musannif rahimahullah wa qad waqa'a min hadha naw'i lil mubtadi'ati kasirun bil usuli wa qalla wuqu'uhu fil furu'i wa kullu man lam yuballighi bitamassuki bil kitabi wa sunnati wa lam yabzul wus'ahu fi mutaba'atir rasul wa huwa ma'a dzalika yad'i anna lahu makanatan minallahi ta'ala fala talafit ilaihi wa la tu'arrij alaihi wa in tara fil hawa wa masya alal ma'i wa tuwiyat lahul musaqatu wa kharaqat yaitu lahul adatu baina zalika ya kau kasirul syayatin wa saharati wal kuhani wal arrafin wal mujammin wa ghairihima minad dolari wala yakhruju mislu zalika an kaunihi istadir rajan wa talbisan ila kaunihi karahamatan wa ta'yidan illa wujudal istiqamati fi man zahara alaihi wallahu a'lam bissawab. Masalah kita adalah telah berkata musannif waqad sungguh telah apa waqa'a terjadi min hadzal nau'i lil mubtadi'ati kasirun fil usuli, yaitu sungguh telah terjadi dari macam-macam ini bagi orang ahli bid'ah yang kasirun, yang kebanyakan fil ulusi di dalam urusan masalah usul wa qalla wuqu'uhu dan sedikit terjadinya fil furu'i dalam furu'. Kemudian wa kullu man lam yuballigh dan setiap semua orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh pitamasuki dalam berpegang bil kitabi, kitab Allah wa sunnati dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah Nabi, walam yabdul wus'ahu fi mutaba'atir rasul, dan tidak mengerahkan seluruh kemampuannya dalam yaitu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ma'a dzalika yad'i anna lahu makanatan minallahi ta'ala, sedangkan ia ma'a bersama bid'ah itu mengaku bahwa ia adalah mempunyai kedudukan dari Allah Ta'ala. Fala talafit, maka jangan kamu menoleh, jangan kamu memperhatikan atau jangan cenderung ilaihi kepadanya, wala tu'arrij dan janganlah kamu yaitu percaya atas orang tersebut. Wa in tara bil hawai, dan sesungguhnya ia yaitu bisa hawa, tara fil hawa terbang ke angkasa, wa masya dan bisa berjalan di atas air, wa tuwiyat lahul musafatu dan yaitu bisa didekatkan kepadanya perjalanan yang jauh, wa kharaqat lahu
dan melampaui baginya, yaitu al-adatu, yaitu adat kebiasaan atau tradisi. Fa inna dzalika yaqau kasira li syayatin, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah terjadi kasira, banyak sekali li syaitan, bagi syaitan dan tukang-tukang sihir, wal kuhan, dan tukang-tukang dukun atau paranormal atau orang pintar kalau bahasa sekarang, wal arafin, dan tukang-tukang ramal, wal munajjimin, dan tukang hal-hal yaitu nujum, kemudian wagharihim, dan lain sebagainya, minadolal, dari berbagai macam kesesatan. Wala yakhruju mislu dzalika an kauni istidrajan, dan janganlah kamu keluar mislu, yaitu seperti yang demikian itu, an kauni, keadaan jalan, istidrajan, sebagai istidraj, dan memalsukan, watalbisan, memalsukan ila kauni, kepada keadaan hal itu tentunya karomatan, sebagai karomah, wa ta'yidan, dan takkid atau menguatkan atau mendukung, ila wujudil istiqomah, kecuali yaitu bila ada istiqomah piman, pada orang-orang zaharu alaihi, yang tampak istilahnya hal itu pada dirinya. Ini kembali kewaspadaan kita sebagai umat Rasulullah. Banyak berbagai macam modus dalam mencari duit. Bukan saja di kalangan orang-orang atau pejabat yang korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Termasuk di kalangan para entah ustadz umpamanya, atau orang-orang yang mengaku orang pintar dan sebagainya. Ini merupakan hal yang sangat bahaya buat kita. Nah, contoh di sini tadi dikatakan berbagai macam kejadian yang merupakan bid'ah, sesuatu yang tidak ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri tidak pernah melakukannya. Walaupun kalau ahlu sunnah wal jamaah enggak semuanya bid'ah dolalah, tapi ada bid'ah hasan. Ini yang perlu digarisbawahi. Sebab kalau menganggap semua bid'ah, tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak pernah Nabi lakukan, Nabi contohkan, sungguh alangkah sempitnya kita dalam mengamalkan agama. Contoh, berapa banyak mereka yang dianggap kita ahlul bidah, padahal mereka yang ahlul bidah. Segala sesuatu dianggap tidak boleh. Ya, contohlah. Makanya saya waktu dulu haji tahun 2011, ada penceramah di Mina, dia minta ceramah kepada maktab. Begitu ceramah ternyata ngaco belok. Bukan untuk mempersatukan umat, malah ngajak berantem. Itu ngajak berantem. Ceramahnya mencaci maki orang sunnah wal jamaah. Saudara-saudara, tahlilan adalah bid'ah. Nah, hebat nggak kira-kira? Baca Yasin malam Jumat bid'ah. Nuju bulan bid'ah. Semua serba bid'ah. Nggak ada yang nggak bid'ah. Memang itu di zaman Rasulullah tidak melakukan, tapi bukan berarti semua bid'ah dolalah. Itu kan? Sampai waktu itu jamaah yang mendengar ceramah langsung berdatangan kepada saya, melingkar di hadapan saya. Mereka bilang begini, Ustaz, tolong dong, saya dengar ceramah tadi panas telinga saya. Seandainya di masjid saya tarik, saya tampar tuh ceramah model kayak begitu. Coba, wah macam-macam komentar jamaah yang ahlu sunnah wal jamaah. Lalu saya tanya, maksud Bapak bertanya sama saya, enggak nilai Ustaz gimana tadi penceramahnya, bagus atau tidak? Saya bilang begini, sebetulnya kalau dilihat dari segi kebodohannya, dia bodoh tapi pura-pura
pintar. Mengeluarkan dalil tanpa mentuntaskan dalil. Contoh, dia mengatakan tadi kullu bid'atin dolalah, ad-dolalatu finnar. Setiap yang tidak ada zaman Nabi, Nabi tidak lakukan, itu namanya bid'ah dolalah. Yang namanya dolalah adalah finnar, masuk ke dalam neraka. Nah, lalu saya tanya lagi, jawaban dari saya mau apa? Ya terserah deh, yang penting telinga adem aja. Pikiran ke Jakarta tenang sudah mendengar, yaitu penjelasan dari Ustaz. Baiklah, sekarang saya jawab dari segi gramatika bahasa Arab. Ini orang nggak ngerti hadis dan arti asal usul tentang ilmu nahwu. Kalau tahu, saya yakin nggak bakalan galak, nggak bakalan nyaci maki orang lain. Yuk kita bedah. Di situ hadis mengatakan kullu bid'atin dolalah. Ini kullu dalam kitab Nasrul Bunud karangan Syekh Tuan Guru kita Al-Muhajirin Al-Bakasi, itu mereka membahas enggak semuanya kullu bimana kulli, tapi kullu bimana li ba'din. Tidak semua yang istilahnya tidak dilakukan oleh Nabi enggak memberikan contoh bid'ah dolalah, tidak. Kenapa? Karena di situ artinya bukan semuanya tapi sebagian. Jadi kullu di situ artinya apa? Sebagian bukan semuanya. Contoh, Al-Quran mengatakan bagaimana cerita tentang Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Nah, ketika Nabi Khidir menyewa perahu sampan yang masih baru dan bagus, namun dibocori oleh Nabi Khidir. Nabi Musa tahu nggak? Tahu nggak tujuannya? Nggak tahu. Ya. Begitu mendarat, tiba-tiba berapa banyak anak-anak sedang asik bermain, tiba-tiba ada yang dibunuh anak kecil oleh Nabi Khidir. Musa tanya nggak? Tanya. Begitu berjalan, mereka kehausan, mereka lapar. Begitu datang di satu warung, lalu diusir oleh mereka karena khawatir, karena mereka bukan orang daerah tersebut. Nah ini kembali tadi. Begitu diceritakan oleh Nabi Khidir, kenapa saya bolongi itu perahu? Ini dalam Qur'annya kulla sapinatin gosba. Surat apa? Al-Kahfi kan, kulla sapinatin gosba. Ini kalau diartikan semua perahu dirampok, berarti ini perahu apa? Rampoknya perampok. Iya kan? Nggak mungkin perampok akan mencuri, akan merampok perahu yang bocor, yang rombeng, yang bolong. Dirampok nggak? Kalau masih dirampok juga berarti ini perampok. Belum. Iya kan? Nah, jadi di sini kula sapinatin tersebut nggak semuanya perahu dirampok. Yang dirampok yang bagus-bagus, yang mahal, yang baru, adapun yang rombeng, yang bocor, yang jelek. Nah, itu makanya Allah bilang bahwa kulla di situ bukan artinya semua, tapi sebagian perahu dirampok. Wa kulla syai'in ja'alna bil ma'il hayyin. Kami telah jadikan sesuatu hidup dengan sebab air. Apakah iya? Allah ciptakan berbagai macam makhluk di permukaan bumi, baik yang tampak maupun yang gaib. Enggak semuanya dari air. Buktinya setan dari apa? Dari api. Hidup enggak? Hidup. Kemudian malaikat dari cahaya. Hidup enggak? Hidup. Manusia dari apa? Dari tanah. Walaupun terdiri dari 4 unsur manusia, tapi kembali tadi enggak semuanya atau yang dijadikan oleh Allah hidup disebabkan karena air, tapi sebagian. Buktinya setan dari api, malaikat dari cahaya, bukan dari
air, gitu kan? Nah itu di situ artinya bukan semuanya yang Allah ciptakan dari air. Sebagian ada yang dari air, ada yang dari cahaya dan dari api. Kalau ini diterjemahkan semuanya, betapa celakanya, betapa dosanya kita telah mendustakan ayat Allah ini. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua lagi, dalam ayat wala tasifu alsinatikum hadza halalun wa hadza haramun liyaftarallahu al-kadziba. Jangan kamu menyipati lidahmu mengatakan ini haram, ini halal hanya untuk mengada-ada kepada Allah. Orang-orang yang mengada-ngada hidupnya tidak akan jaya, tidak akan sukses dunia maupun akhirat. Nah, berapa banyak orang yang berani mengatakan ini haram padahal Allah nggak ngomong haram. Ini halal, Allah pun nggak ngomong halal, tapi begitu beraninya kita memvonis ini haram padahal Allah. Rokok, Allah mengatakan haram nggak? Ada dalilnya? Ya, ada. Itu rokok muncul setelah 300 tahun Rasulullah wafat, berbarengan dengan penemuan kopi. Banyak mu'alim cerita di dalam kitab istilah Kutubus Sab'ah, pembahasan tentang asal usul rokok dan kopi. Makanya orang dulu kalau ngopi harus ngerokok, kalau ngerokok harus ngopi. Tapi kalau ngerokok nggak bakalan bisa tidur. Kalau ngerokok nggak bisa tidur. Kenapa? Bisa kebakar mulutnya gitu. Nah, ini contoh. Ini mana filosofis orang-orang dulu, pintar bahasanya. Ya, jangan suka diri di depan pintu. Kenapa? Pamali. Padahal sempit orang nggak bisa lewat. Nah, orang dulu tuh. Ya, luar biasa. Ini kembali tadi tuh. Jadi kalau seandainya bicara tentang masalah kamu berani mengatakan ini haram, padahal Allah nggak mengatakan haram. Bahkan Nabi sabdakan halalun bayyin wa haramun bayyin wa ma bainahuma mustabihatun. Yang haram sudah jelas dalilnya, yang halal sudah jelas, namun ada di antara halal dan haram yang namanya subhat. Ini lebih dekat pada haram. Tinggalkan kalau kita makan sesuatu ragu-ragu. Ini contoh. Itu jangan berani kita berkata ini haram, pada Allah nggak begitu. Ya contoh tadi. Ini haram, semua serba haram. Nggak ada yang halal. Ya, ini na'udzubillah min dzalik. Itu saya bilang jawaban Quran dan hadis dan berdasarkan gramatika bahasa Arab. Logikanya nih, menurut akal, bahwa hadis tersebut adalah seandainya yang tidak pernah Nabi lakukan, Nabi contohkan, sementara Anda dari Indonesia pakai kapal. Dulu Nabi pakai onta, jalan kaki. Dulu Nabi nggak pernah pakai baju batik. Kita batik. Nah itu kan berarti bid'ah juga, iya kan? Kenapa Indonesia harus wajib pakai batik walaupun kita harus beli juga? Ini kurang asamnya gitu tuh. Bayar mahal, seragam batik harus beli. Masya Allah. Itu tujuannya, maklum orang Indonesia, enggak semua orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia, terutama dari daerah. Dengan pakai baju batik, ciri khas orang Indonesia gitu kan. Karena waktu itu saya ketemu dengan ibu-ibu dari Aceh. Dia sendirian, pelangap-pelongo. Sementara dia mau melontar jumroh. Lalu saya bilang, teman, ya Allah, kesian amat tuh ibu, jangan-jangan ketinggalan. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Cuman nunjukin gelangnya aja, merah putih dari Aceh. Masya Allah. Kita bingung, saya tanya, ibu mau kemana? Dengan bahasa isyarat, mau melontar. Lalu yang mana rombongan yang lain? Dia bilang, nggak tahu. Coba, kita bingung ngajak ngomongnya. Iya kan? Nah ini kita nggak bisa bahasa Aceh. Dia nggak bisa bahasa
Indonesia, makanya suruh pakai batik. Jadi kalau kesasar ketahuan ini orang Indonesia. Itu tujuannya, tapi Nabi nggak pernah pakai batik. Coba Nabi lahirnya di Solo, pasti pakai batik. Pakai belangkon, pakai batik itu. Ini contoh. Ya, ini kembali tadi setelah mendengar jawaban dari saya, alhamdulillah baru saya tenang nih. Baru saya enak pikiran saya ke Jakarta, saya bisa tenang kalau dengar penceramah yang macam-macam. Itu saya bilang. Makanya kembali pada kita semua, mereka menuduh kita ahlu bid'ah, padahal ahlu sunnah wal jamaah sangat telaten, sangat melakukan satu penelitian antara boleh dengan tidak, antara bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Itu contoh. Yang banyak adalah fil usul, dalam urusan usul. Ya, ini dikatakan lidiyati kasiron. Sungguh banyak orang-orang yang melakukan bid'ah fil usuli, terutama di dalam masalah usul. Wa qalla wuqu'u fil furu', dan sangat sedikit sekali terjadinya mereka melakukan furu' alias cabang. Usul itu sumber atau dasar. Nah, sedangkan furu' itu adalah cabang. Biasanya yang banyak dipertentangkan dan perbedaan pendapat adalah bukan usul tapi furu'. Contoh, ada orang tanya sama saya, Ustaz, ane mau tanya nih begini-begini. Saya bilang, antum harus belajar fikih. Maaf, saya belajar fikih bingung karena banyak pendapat. Ini pendapat itu namanya apa? Furu', enggak semuanya salatnya sama. Ada yang jarinya digoyang-goyang, ada cuma sekali sek gitu doang. Ada yang diam, ada yang munjuknya kenceng, ada yang begini, macam-macam. Itu namanya apa? Furu'. Enggak bisa disatukan karena masing-masing punya prinsip dalam hal dalil atau argumentasi. Itu contoh. Itu namanya apa? Furu'. Ya, kalau bahasa kita furu' itu kan cabang. Kemudian dalam furu' itu adalah wa kullu man lam yuballigh, dan setiap orang-orang yang tidak istilahnya apa? Yuballigh, yang sungguh-sungguh di dalam memegang kitab Allahnya di Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mudah terpengaruh. Itu pun yang sudah berpegang dengan kitab dan sunnah Allah pun masih banyak yang terpengaruh. Makanya ahlu sunnah wal jamaah menambah dua. Apa? Pertama yaitu ijtima ulama, yang ketiga, yang keempat qiyas. Itu kan? Nah, kalau ahlu sunnah wal jamaah berpedoman dengan Quran, hadis, ijma ulama dan qiyas. Tapi kalau mereka yang di luar ahlu sunnah wal jamaah hanya Quran dan hadis. Celakanya nih, kalau cuman pakai Quran dan hadis nggak pakai qiyas, sementara dalam melakukan perbuatan sehari-hari mayoritas masyarakat adalah pakai qiyas. Contoh, jangan ditanya, bahkan di kampung saya pernah terjadi. Anaknya bahkan dia ngajar di pesantren, jenggotnya panjang luar biasa. Begitu bapaknya meninggal, dibawa ke kuburan. Dia pesan, bapak-bapak, saudara-saudara, bapak saya jangan diazanin, jangan diiqamatin. Masyarakat enggak biarkan ngomong begitu aja. Ini merupakan salah satu pendayagunaan ilmu qiyas gitu kan. Quran enggak ada dalil yang mengatakan tentang orang meninggal dunia diazankan dan diiqamatkan. Ada enggak? Hadis hanya mengatakan disunnahkan ketika lahir diazankan telinga kanan, diiqamatkan telinga kiri. Hadis. Lalu ulama ijtima dan qiyas berkata, "Hei saudara-saudara, itu memang enggak ada dalam Quran dan hadis, tapi qiyas." Apa qiyasnya? Kata Imam Syafi'i, seperti orang masuk rumah orang lain, masuk salam, keluar. Kalau ada orang masuk salam keluar bawa TV,
berarti rampok. Itu kan berarti maling. Nah ini kias namanya. Jadi jangan didebat itu masalah azan iqamat sampai tokoh kampung saya, ustaz kampung saya. Sekarang begini saudara. Seandainya bapak saudara nggak boleh diazan iqamat, sudah ini tradisi kampung kita, silakan Anda kuburkan bapak Anda sendiri. Kami pulang semua. Wah, begitu mau pulang, dia mohon maaf, minta bapaknya diurus dikuburin. Nah ini contoh. Jadi dirinya merasa benar, masyarakat dianggap salah karena dia ngajinya cuma Quran dan hadis, nggak pernah pakai kias. Itu namanya kias. Qurannya nggak ada, di hadis cuman anjuran azan iqamat ketika lahir tapi di kuburan. Makanya kita nggak sunnah menjawab azan waktu jangan dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah rame, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Yang boleh jawab azan adalah panggilan waktu sholat, gitu kan? Karena azan ini pendaya gunanya bukan untuk manggil sholat aja. Terjadi ketika kebakaran, azan. Niscaya tuh api tidak akan sampai ke rumah kita. Bukan kulkas, kasur dibopong, diselamatkan dari api. Bukan azan. Karena ini saya alami. Waktu abang saya tinggal di Kemayoran itu tuh, Gempol ya. Terjadi kebakaran di depannya musola. Kebetulan ada adik saya. Begitu api sudah mulai berkobar, ada adik saya dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini api seharusnya lurus ke arah saudara saya, ternyata nih api belok ke arah kiri musola dan rumah yang ada di seputar yang kebakaran tidak kena. Kenapa? Rupanya api takut dengan suara azan, tapi nggak perlu dijawab. Orang api lagi rame kebakaran dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu api keburu. Itu kan? Ini contoh. Jadi kalau di kuburan tuh nggak perlu dijawab azan. Ini suka rame ibu-ibu, bapak-bapak. Ketika yang di kuburan masuk mayit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tak usah dijawab. Nah itu berarti di sini pakai ilmu kan. Orang yang nggak pakai ilmu, karena saya pun punya ilmu karena ngaji itu dibahas oleh mu'alim sampai sedemikian rupa. Makanya saya ingat terus kalau ngaji dengan mu'alim ada hal-hal yang muskil itu akan selalu ingat. Kenapa? Kembali tadi sosok yang kita pernah berhadapan dengan mu'alim, ketika kita menerangkan otomatis seakan-akan mu'alim. Itu kan, ini contoh menjelaskan itu aja tadi kias. Ya, azan di kubur. Jadi kita harus punya dalil. Kalau mereka bertanya tentang gak ada Quran dan hadis, memang Anda enggak akan ketemu. Tapi kita pakai kias. Nah, tinggal kias nanti macam-macam. Ada kias maulawi, ada kias ini, kias itu dan lain sebagainya. Contoh kedua, kenapa di pom bensin dilarang merokok? Dilarang merokok. Gimana kalau nabun? Gimana kalau nabun? Tahu nabun? Kumpulin kayu, dibakar dekat pom bensin. Itu kan kias juga. Kias bukan? Kias. Nah, rokok aja yang cuman keluar asap dilarang, apalagi yang keluar api. Ini lebih bahaya lagi. Itu namanya apa? Kias. Makanya kalau nggak pakai kias, ya betapa sulitnya, betapa sempitnya ajaran agama. Tuh nggak bodoh ulama-ulama salafus soleh yang telah mengarang membahas tentang arti kias berbagai macam. Makanya ngaji yang benar, jangan asal ikut-ikutan. Ini teman saya ini rupanya ikut-ikutan doang dia. Ya, jadi bapaknya nggak boleh diazankan. Ya masyarakat kampung biasa ngajanin, iqamatin, nggak diajanin, kira-kira gimana? Apalagi nih bapaknya memang asli orang kampung kita, ya udah, hanya ustadz dan tokoh masyarakat silakan. Kalau Anda ingin mengurus bapak Anda sendirian, karena gara-gara nggak mau diajanin dan iqamatkan, silakan urus, kami mau pulang. Coba kalau semua pada pulang dia sendirian, kira-kira ngurusin mayat gimana?
Ini kan konyol. Nggak beradaptasi, nggak bisa menyesuaikan. Jangan mempertahankan prinsip, apalagi kita masih mentah, belum tahu ilmunya, gitu kan? Coba kalau Ustaz sana menerangkan, saudara duduk, yuk kita ngaji bersama. Ini maaf, Anda cari Quran, hadis nggak ketemu, kecuali hadis. Sunnah diajarkan iqamat ketika lahir, tapi ketika mau dimasukkan ke lubang lahat, itu hadis Qurannya nggak ada. Tapi ini kias, sebagaimana tadi Imam Syafi'i, masuk ke rumah, keluar orang lain harus salah. Datang ke rumah orang lain, kita tamu, kira-kira yang punya rumah gimana? Curiga nggak nih? Wah, jangan-jangan ini rampok. Coba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari mana antum? Begini-begini segala macam. Udah ngobrol segala macam, mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba, enak gak kalau gitu? Enak kan? Hingga pertama salam, keluar. Kulkas di bawah, HP di bawah. Rupanya bukan tamu tapi itu contoh. Makanya di sini perlu pengkajian lebih luas, lebih dalam, supaya jangan sampai salah menjelaskan. Walam yazil wus'ahu fi mutaba'atir rasul. Walam yazil, dan jangan kamu mengarahkan. Jadi mengerahkan keluasan, kemampuan di dalam masalah mengikuti Rasul. Ya, kata Allah kan, kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, kalau seandainya kamu nggak bisa menjelaskan tentang Quran dan hadis, maka kita harus ijtihad. Itu kan? Nah, kata ketika siapa nih yang diutus ke negeri Yaman? Siapa? Ya Allah. Nah, itu ketika diutus ke Yaman, hai saudara, di Yaman adalah mayoritas orang-orang kafir. Apa yang Anda lakukan di sana nanti setelah Anda berhadapan dengan mereka? Saya menggunakan Quran. Bagus. Lalu setelah Quran, hadis. Setelah hadis saya berijtihad. Rasulullah menepak dia punya bahunya, disilakan untuk berangkat menjadi gubernur kota Yaman. Itu begitu. Jadi ada nilai ijtihad, bukan pakai Quran hadis saja, karena betapa sempitnya ilmu kalau hanya Quran dan hadis. Contoh, di Quran mengatakan, aqimu sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Salatlah kamu, zakatlah kamu, ruku bersama orang ruku. Coba kalau mengandalkan Quran saja suruh salat, cara salatnya gimana? Cara salatnya gimana? Itu perintah Allah suruh salat aja macam-macam salatnya. Ada yang Allah, ada yang begini. Allahu Akbar. Ada enggak? Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar di bawah Ustaz. Kan macam-macam. Itu kan? Nah, ini kembali tadi. Padahal perintah Allah suruh salat, adapun tata salatnya Allah enggak menjelaskan bagaimana caranya. Cuman itulah ijtihad ulama, bahkan ijtima ulama, bahwa cara salat adalah sesuai dengan apa yang telah dilakukan penelitian, dilakukan berbagai macam survei oleh para ulama terhadap hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kamu lihat saya salat. Nah, ulama-ulama sebagai warasatul anbiya, mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi tapak tilas Rasulullah enggak ada, para sahabat, gitu kan? Karena ulama diberikan suatu kewajiban untuk menindaklanjuti Rasulullah dan para sahabat. Makanya muncul hadis bahwa al ulama'u warasatul anbiya. Enggak lihat dengan Nabi langsung, tapi lihat ulama. Ulama enggak gegabah ngajarin umat. Enggak seenak dewek, hanya berdasarkan akal. Makanya kata Imam Ghazali,
mani tasoma bi aklihi dolla. Kalau orang berpikir mengutamakan akal, itu adalah termasuk sesat. Nah, ulama nggak mau pakai akal, mengedepankan tentang dalil terlebih dahulu, baik Quran, hadis nggak ada di kias, nggak ada kias, ada di ijma. Itu contoh. Makanya ulama nggak gampang memutuskan satu perkara tanpa ada ijma ulama, kesepakatan ulama. Ini contoh. Lalu wa huwa ma'a dzalika yad'i anna lahu makanatan anna lahu makanatan. Kemudian minallahi ta'ala fala talfit ilaihi. Nah, di sini kata musannif, sedang dia yaitu bersama-sama yang demikian itu mengaku bahwasanya dia adalah memiliki kedudukan dari Allah, fala talfit ilaihi, maka jangan engkau pedulikan orang seperti itu. Merasa dirinya udah benar berdasarkan firman Allah, gitu kan? Nah, kalau ada orang merasa benar hal seperti itu jangan sekali-kali kita untuk mengikuti apa kata mereka. Kita harus bisa berpaling. Kita harus jauh dari mereka. Kenapa? Ya karena tadi Allah sendiri mengatakan haram, kok dia berani mengatakan haram, gitu kan? Nah, itu contoh. Itu wal fala talfit. Jangan kamu istilahnya kamu menoleh kepada mereka yang konon katanya kedudukan mereka di sisi Allah. Gitu kan? Ini bahaya. Jangan. Di perkembangan dunia pondok pesantren berbagai macam pendidikan berbagai macam aliran. Enggak semua pesantren benar, ada pesantren yang kagak benar. Contoh di Cirebon terkenal pesantren Zaitun yang gedungnya termewah di Asia, tapi mencetak kadar-kadar Islam bukan benar, malah heboh kan? Heboh nggak? Nah, sebelum heboh saya udah beli bukunya. Waktu itu saya khotbah di Roxy. Ada selebaran bedah buku pesantren Zaitun sesat. Wah, dari Roxy saya langsung ke Taman Ismail Marzuki untuk mengikuti acara bedah buku pesantren Zaitun sesat. Wah, saya dengan motor nggak biasa ngebut karena waktu jam 1. Udah sampai di sana, orang udah rame, buku sudah habis terjual. Ada bapak-bapak, rupanya lihat saya pelongo, dia tanya, "Pak, ada apa? Masih ada buku nggak?" Udah habis terjual. Kalau mau, ini aja deh bayarin punya saya 25.000. Saya bayarin. Karena saya sangat penting sekali. Udah saya bayar, saya baca itu tentang pesantren Zaitun sesat. Nah, ini sebelum heboh pilar tentang kesesatannya, saya udah berkali-kali baca tentang kesesatan sampai di mana. Ternyata memutarbalikan fakta Al-Quran dan hadis. Ini contoh. Padahal waktu yang meresmikan Presiden Habibie kan. Habibie kayak apa fanatiknya? Tapi karena kepintaran mereka, ketika Habibie membuka pesantren, disodorkan programnya begini, tapi pelaksanaannya itu biasa, nggak kaget. Ya, ini contoh. Jadi kembali tadi, sampai-sampai saya ingat Pak Suraji, jamaah yang ngasih wakaf tanah, anaknya mau dipesantrenkan. Lalu saya tanya, di pesantren mana Pak? Ada sebarannya nggak? Ada. Saya lihat, wah luar biasa, gedungnya sangat indah dan mewah. Lalu saya bilang begini, Pak, kalau bisa jangan deh. Kenapa? Jadi saya lihat nih, guru-gurunya nih, ustadz-ustadznya, nggak ada yang pakai kiai, adanya abu-abu, LC, gitu kan? Nah, ini kan kita udah tahu dari segi kehidupan sosial atau sosiologi tentang mengenal aliran di Indonesia, mana yang sesat, mana yang tidak. Silakan Anda baca sebuah buku mengenal aliran sesat di Indonesia. Waktu tahun 2009
Saya diundang oleh kepala Brimob daerah Kewitang di asrama. Diundang para ulama, para habaib, diundang. Begitu dibuka oleh kepala Brimob tadi, apa yang katakan? Maaf para pak kiai, para mubalik, para baik, saya sengaja mengundang karena pertumbuhan aliran semakin menjadi-jadi. Sekarang terhitung dari kami sudah 111 aliran yang ada. Coba itu tahun 2009. Ya. Nah, kami mohon kepada para ulama sebagai penghujung atau tombak masyarakat yang sering berbicara di jamaahnya, tolong sampaikan ini aliran sudah sedemikian rupa tumbuhnya. Itu sampai segitunya. Nah, makanya di sini kita tahu kalau seandainya pesantren mana yang satu arah, mana yang lain arah. Kita lihat dari segi tenaga pengajarnya, kitab-kitab yang dibaca dan lain sebagainya. Apalagi tahfidzul Quran, hati-hati. Ini anak kita dicetak untuk hafal Quran tapi baca sholawatnya. Akibatnya mereka Quran hafal tapi nggak pernah baca sholawat. Itu metode mereka, cara untuk memberikan satu penjelasan pada masyarakat tahfidzul Quran, tapi yang lain nggak pernah mereka ajarkan. Jadi fokus dengan Quran, gitu kan? Ini tolong. Saya bukan berarti hati-hati, enggak. Tapi berdasarkan kenyataan, anak boleh hafal Quran. Coba dengar di rumahnya. Baca salawat enggak? Gemar enggak sholat sunnah? Lah fokusnya dengan Quran. Kalau ingin tahu, ini rahasia sebetulnya. Jangan bangga kalau kita dipesantrenkan tahfidzul Quran. Begitu sampai di rumah, Quran melulu. Gitu kan? Enggak pernah yang lain. Salawatun ditolong. Saya bukan melarang, enggak, tapi kita harus tahu latar belakang perkembangan Islam sekarang kayak apa. Jangan sekedar ikutan. Itu contoh. Pala talfid. Dan masuk ya. Isra. Yang terakhir tadi katanya bahwa jangan sekali-kali sebab sekarang fa inna dzalika yaqa'u katsirul syayatin wasaharati wal kuhanati wal azabin wal munjamin wa ghina minad dhalal. Sesungguhnya yang demikian itu terjadi banyak pengikut-pengikut setan, pengikut-pengikut tukang sihir, pengikut tukang-tukang dukun-dukun atau orang pintar, termasuk adalah tukang-tukang peramal, termasuk adalah ahli nujum. Semua itu kata musannif adalah minad dolal, mereka adalah ajaran yang sesat. Fala yahjud misur dzalika an kaunihi istidrojan wala talbisa ila kauni karamah. Jangan kamu keluar, ya, tidak boleh keluar dari yang demikian itu. Keadaan hal itu adalah sebagai istidroj. Apa istidroj? Diulur-ulur. Seperti orang zalim sekarang dia bisa menang dengan berbagai macam cara. Itu bisa jadi istidroj oleh Allah diuji. Sampai di mana? Nah, itu kan umpamanya itu makna istidroj. Orang kaya nggak pernah mau sholat malah makin kaya. Itu namanya istidroj. Tapi tetap nantinya mati juga. Mati nggak kira-kira? Itu namanya apa? Istidroj. Gitu kan? Watalbisan juga isinya memalsukan ila kauni kepada keadaan tersebut sebagai karomah. Ini naudzubillah min dzalik. Wa ta'didan, perkuatlah illa kecuali wujudul istiqomah, dengan keberadaan kamu istiqomah dalam melaksanakan agama berdasarkan Quran dan hadis plus qiyas dan ijma. Wallahu a'lam bisawab. Nanti wahadal magrur wamsulu inama yarbisuna ala gauta. Wallahu a'lam bisawab. Sampai situ. Demikianlah hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkur.